Ya sahabat pendengar, saat ini kami sudah berada di rumah Pak Gunawan selaku pengrajin anyaman ambung yang ada di Desa Ulak Bandung, Kampung 3 di Kecamatan Hujanmas. Seperti janji saya tadi bahwasanya kita akan coba ngobrol-ngobrol menggali potensi yang ada di Desa Ulak Bandung ini, termasuk perajin anyaman tentunya yang dilakukan oleh Pak Gunawan. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak, ilok gala kabar ya. Ini Wak lagi ngawikan apa nih Wak? Ambung. Oh ambung, tapi ini ngapa kecilan Wak? Ambung kecil. Oh ambung kecil untuk souvenir mungkin ya, untuk oleh-oleh. Wak Gunawan, boleh dijelaskan dikit Wak terkait dengan pembuatan ambung, anyaman ambung ini Wak? Dari proses awalnya sampai ke jadi ambung gitu nah Wak. Nah, mungkin dari awal boleh Pak sambil begawi Wak kira-kira. Sebelum jadi lo ini di apa ke kuda ini Wak? Ini ngambil bahannya di kebun. Oh ngambil bahannya di kebun, ngambil bahan tuh itu apa Wak istilahnya? Oh rotan ya. Jadi ngambil bahannya itu di kebun. Kira-kira jarak dari dusun ke kebun tuh berapa banyak lama Wak? Sekitar setengah hari lah. Setengah hari. Nyebrang sungai, nyebrang Lematang ya? Tidak. Oh tidak ngambilnya. Oh terus Pak? Pinggir jalan hitam. Pinggir jalan hitam, ngambil rotan ini hasilnya ngambil bahannya ini lumayan jauh dari kampung sini, dari rumah Pak Gunawan. Terus setelah diambil Pak, diapakan bahan ini Pak? Itu seti bukunya. Itu Dibelah pakai alat tradisional yang Wak punya ini ya. Terus dikeringkan. Dikeringkan. Nah, dikeringkan itu prosesnya berapa lama tuh Pak? Itu 3 hari lah. 3 hari sampai dia betul-betul kering kan ya. Setelah itu barulah diproses. Oh dianyam yang dilakukan oleh Wak sekarang. Nah kalau untuk bahan baku yang lain Wak, selain selain rotan tadi Pak, ini pakai kayu apa? Akau. Oh ini pakai akau. Oh akar ya, pakai akau apa nih Pak? Kekait. Akau? Kekait. Kekait ya. Oh jenisnya akau kekait. Nah ini ditempelkan menjadi segi 4 seperti ini. Ada tambahan juga di dalam, misalnya pakai paku atau apa? Pakai paku. Untuk nempelkannya. Oh ya. Ini bagian bawah dari ambung itu sendiri ya. Oke. Nah mungkin boleh dijelaskan juga nih Wak, alat-alat yang Wak pakai ini untuk apa nih Wak? Parit. Nah, oh bentuknya ini. Ini untuk menghaluskan. Ini wali. Oh ini wali. Ini untuk Belah. melah rotan tadi. Ya, kemudian kalau ini untuk menghaluskan mungkin ya. Membersihkan rotan yang akan dijadikan sebelum dianyam gitu ya. Oke Wak. Nah terus Wak, untuk boleh contoh sih kok. Nah ini dia ada contoh barang. Ini contoh barang. Nah aku minta yang besar itu. Ya, ada beberapa contoh nih sahabat pendengar. Nah di sini kan ini yang alasnya tadi Wak. Ini kan menggunakan apa nih Wak kalau bolong untuk nempel gini Wak? Mana Wak? Alatnya Wak? Cak mana Wak? Nah, oh ini alat tradisionalnya. Ini harusnya Wak kalau bisa diganti dengan bur. Oh diganti dengan bur akan lebih bagus. Oh iya. Hitam dia. Untung Ya terpaksa ini juga kali ya. Jadi ini apa namanya alat tadi? Tupanen kalau bahasa dusun. Ini alat sebenarnya kalau sekarang ini adalah alat pengebor untuk melobangi dari anyaman rotan ini ke buntut ambung. Ke buntut ambung ya, atau ke dasar bawah tulangan ambung gitu. Nah jadi ini mungkin mohon juga nih buat pemerintah kita agar bisa juga membantu ya Wak ya, untuk bisa memberikan alat yang bisa tentunya membuat lebih cepat ambung ini dan juga lebih tradisional lagi, lebih modern lagi, dari tradisional ke modern dengan menggunakan alat yang mungkin tadi salah satunya bisa dibuat pakai mesin bor ya Wak. Mungkin itu jadi perhatian juga nih buat para pemerintah. Nah ini salah satu contoh yang sudah dibuat oleh Pak Gunawan, hasilnya seperti ini, dan ini masih kurang lebih berapa persen ini Pak? Baru ada ini 40% atau 50% belum? 40. Nah, sekitar 45% atau 35%an ini ya. Jadi nanti hasilnya akan terlihat lebih cantik dan lebih indah. Dan ambung ini sendiri sebetulnya kalau di dusun digunakan untuk apa nih Pak? Untuk bada padi. Oh bada padi. Oh bada kayu bakar gitu ya, puntung. Jadi pacak dimanfaatkan untuk tempat-tempat hasil dari perkebunan, hasil pertanian, buah-buahan, bada duren ya, dirian ya. Kamu sen duren di dusun belum ya? Kalau kate takut. Nah ini untuk itu. Nah kalau ini berupa souvenir atau oleh-oleh Pak ya. Nah berupa oleh-oleh ini bisa dijadikan souvenir, baik itu hiasan dinding di rumah atau juga apa nih istilahnya, sekedar oleh-oleh kalau kita nak ke
mungkin ke keluarga, atau ini bisa jadikan pot Kembang. kembang juga bisa, tempat-tempat pensil, pena dan sebagainya di kantor-kantor ini multifungsi bisa dibuat itu Pak Gunawan ya. Tempat sendok garpu. Tempat sendok garpu juga itu ya. Wah, kalau untuk membuat proses, kalau yang ambung sebesar ini Wak, sikok ini berapa jam nih Wak selesai? Ay, kalau sejam selesai. Oh, ini sejam selesai. Dalam sehari Wak bisa menghasilkan berapa banyak ambung untuk yang sebesar ini? Itu 7 ikut sehari semalam. 7 keranjang, 7 ambung sehari semalam. Semalam. Oh, dia bisa menghasilkan seperti itu ya dengan bahan. Nah, kalau yang kecil-kecil ini yang untuk souvenir? Ay, itu dapat 6 ikut semalam. Oh, ini lebih rumit ya? Lebih rumit. Oh, lebih rumit ya. Karena mungkin dengan ini nah. ya teksturnya kan kecil-kecil ya. Oke. Nah, untuk sekarang ini Pak Gunawan, mungkin ini juga ada Pak Sekdes di sini nanti Pak Sekdesnya. Ini kalau pemasarannya Kalau cari aku daripada sini nah. iya. Ini Wak, kalau di kami itu Wak ya. Nah, dibuat ketutupnya kan Itu ikan. Itu apa namanya Kak? Keruncah. Peruncak. Keruncah. Runcah. Untuk pada ikan kan, tapi dia agak lebih panjang lagi. Nah, beda dengan agak sedikit beda dengan bubu ya. Uncang-uncang ya, beda dengan bubu ya. Nah, Ini keluar ikan ini. ya ini luar biasa kreativitas. Ada injap kalau uncang. Ada injap ya. Ada injap. Itu pacang injapnya itu. Paca ini ya. Kalau bahasa kerumuhnya itu kamu kampe. Kambu kampe ya. Nah, nanti Anda cari di Google lah ya. Kambu kampe ya. Kampe bukan kelepe ya. Bukan. Kalau kampe ya, kampe. Dia itu kambu, itu ambung yang setengah dari ini. Itu kambu namanya. Kambu namanya. Tapi karena dia agak lepek, lepek dan kecil. namanya kambu kampe. Kambu kampe. Yang uncang tadi untuk wadah ikan tadi. Untuk tempat wadah ikan kalau kita mancing, jale, nah itu kambu kampe. Kalau itu bahasa Yang kerumuhnya. kampe itu. Nah, Wak, ini kan Wak lah lumayan berapa lama menggeluti pengrajin membuat ambung nih, pengrajin ambung. Dari aku anak antigo. Dari tahun 80-an. Tahun 80-an Wak sudah gini nih. Oh, itu sudah banyak dijual kemana saja Wak? Banyak. Di luar dusun? Pagar Alam Semendir. Oh lah di Jemong Mesan. Oh, pasarnya gitu. Nggak sampai ke Pagar Alam. Nah, sampai ke Pagar Alam ini berarti sudah di luar kota Kabupaten Muara Enim. Artinya kota Pagar Alam, kabupaten tetangga itu sudah mesan Lahat. daerah Lahat gitu ya. Oke luar biasa ya. Oke Wak, sambil pilih itu. Kecil ini itu lah. Oh, ini juga sudah banyak pesanan ya. Oke. Kalau mesti kau tuh. Nah, ini menjadi perhatian juga nih buat pemerintah gitu ya. Bahwasanya kalau untuk para pengrajin seperti Pak Gunawan ini mesti diberdayakan. Ini adalah potensi daerah dan memang tugasnya kita menggali dan mempublikasikan para pengrajin gitu. Bukan hanya kemarin kan kita sempat ngeliput itu acara baik itu batik, kemudian kuliner ya. Kalau di sini kuliner katanya ada rimpi katanya ya. Nah, di Kecamatan Hujan Mas ini ada rimpi. Nah, itu juga itu rimpi seperti apa itu kita nanti akan coba kita gali, dan salah satunya termasuk pengrajin ambung ini. Harapan kami selaku pemerintah desa agar kerajinan ini berlangsung cukup baik. Kami berharap pemerintah membantu dalam hal pemasaran sehingga usaha ini menjadi usaha produktif yang menurut pemuda bisa ada prospek untuk ekonomi ke depan. Kalau pemasarannya lesu, maka para pemuda tidak tertarik untuk mempelajari kerajinan ini. Jadi sampai saat ini banyak pengrajin ambung di Desa Ula Bandung ini sudah gulung tikar karena sulitnya bahan dan pemasarannya. Oke. Jadi kami berharap pada pemerintah untuk bisa membantu dalam hal alat yang lebih canggih seperti mesin pembelah rotan, mesin pengolah, mesin bor untuk memudahkan pengrajin dalam memproduksi kerajinan ini lebih banyak lagi, dan pemasarannya kalau bisa sampai ke luar negeri agar pemuda di Desa Ula Bandung ini tertarik untuk mengembangkan kerajinan ambung dari rotan ini. Baik, terima kasih Pak Mula Warman, itu harapan dari pemerintah desa.
Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan kunjungan kami di sini dapat lebih memotivasi anak-anak muda ya untuk tetap berkreasi dan berinovasi, dan pemerintah juga akan memfasilitasi, kita harapkan seperti itu ya. Apalagi kemarin Pak Gunawan kan Gerai Oleh-oleh Muara Enim sudah memfasilitasi untuk promosi. Silakan masukkan baik berupa ambung dan juga souvenir-souvenir, mungkin nanti akan dibawa ke luar negeri, akan diperkenalkan. Salah satunya yang akan kemarin sudah itu adalah Turki ya. Turki sudah dibawa ke Turki juga ambung ini. Dan alhamdulillah ini tarian ambung juga mendapatkan juara pertama terbaik tingkat internasional itu kalau nggak salah ya. Tarian ambung yang dibawakan oleh salah satu sanggar tari kita yang ada di Muara Enim, yaitu sanggar tari Metanika dengan membawa tarian ambung. Nah, langsung dibawa langsung ke Turki ambung ini. Kita berharap mudah-mudahan nanti sesuai janji tentunya para pengrajin kita yang ada di Balai Kerajinan Besar Yogyakarta, ambung ini akan sampai ke negara-negara lain seperti Prancis, kemudian juga Brasil yang kita sebut kemarin oleh para pengrajin yang ada dari Jogja. Dan Pak Gunawan adalah salah satu pengrajin ambung kita yang ada di Desa Olah Bandung, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, yang sangat kita banggakan. Sekali lagi terima kasih. Itu liputan kami di Desa Olah Bandung. Di Desa Olah Bandung, tepatnya di rumah Pak Gunawan, salah satu pengrajin ambung yang ada di Kecamatan Hujan Mas. Terima kasih. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa di Kecamatan Hujan Mas ini banyak pengrajin lokal yang kalau kita bina ya, punya potensi untuk kita pasarkan ya, khusus yang sudah katakanlah cukup dikenal di Kabupaten Muara Enim ya, dan sudah mengikuti berbagai pameran, yaitu kerajinan ambung. Betul sekali. Untuk kerajinan ambung ini berlokasi di Desa Olah Bandung. Ini merupakan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, karena kami merasa kerajinan ambung ini bisa menjadi ikon